Nah, kadang-kala kita bisa lihat bahwa para senior atau pengurus memberikan pelayanan kepada pemuda. Mereka itu hanya memberikan tugas tanggung jawab tapi tanpa melakukan mentoring, pembinaan. Kita yang sadar, kita yang ada di gereja bisa masuk sebagai teman. Kita datang bukan sebagai orang yang ngasih tugas. Kenapa? Karena kalau kita datang dengan ngasih tugas, kita ibaratnya ini orang lagi ketimpuk batu, kita timpukin lagi batu. Memang kita terbeban. Sebelumnya kita terbeban dengan multimedia apa semua. Tetapi Tuhan tahu keperluan kita juga. Damai sejahtera itu senantiasa dengan kita. Kita pikirnya, kalau saya buat kerja itu hasilnya pulangannya itu adalah duit. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Gereja Yesus Sejati. Hari ini kita kedatangan tamu dari luar negeri. Ada yang bisa tebak dari mana? Ya, kita kedatangan tamu dari negara tetangga, yaitu Sabah. Yeay. Kita kedatangan ada saudari Selpa. Ada diaken Henok. dan kita juga ditemani oleh pendeta Paulus Wijaya. Ya, kita akan sama-sama bertukar pikiran ya. Kita akan sama-sama mendiskusikan masalah yang terjadi di pemuda. Kalau bahasa Sabahnya mungkin belia ya. Iya, Ya, betul. masalah-masalah belia. Memang kalau di Sabah itu salah satu masalah belia dari ribuan masalah yang ada apa sih? Baiklah, kalau di Sabah itu belia memang tidak dinafikan masalah dia itu terlalu banyak dan besar. Tapi kalau yang secara umum yang kita nampak, salah satu dia mereka kurang untuk melibatkan diri dalam pelayanan kerja suci di gereja tempatan. Oke. Jadi mengakibatkan apa? Kadangkala mungkin menyebabkan seseorang itu pekerjanya itu orang yang sama. Ya, saya lagi. Saya lagi. Ya. Satu orang, 5 jabatan. Betul. Mungkin kita juga sama kali ya pendeta ya. Iya, di Indonesia juga kurang lebih sama ya seperti Sabah. Jadi orang yang terlibat itu tidak terlalu banyak. Sehingga kalau misalnya orang yang sama bisa jadi letih. Kalau dalam Sabah itu letih ya. Ya. Kita itu lelah gitu, terlalu overload gitu. Ya. Mereka Atau terlalu banyak. burnout kayak. Ya, burnout jadi ya. Mungkin ada yang pernah mengalaminya? Ada? Kita semua. Sampai kadang terpikir mau berhenti untuk melakukan kerja suci. Wah, Ya. jadi curhat. Iya, Ya, Pak. jadi curhat di sini. Tapi kita bahas satu-satu lah. Ya. Kalau misalnya ada masalah itu, pasti ada kenapanya. Betul. Kenapanya masalah itu bisa terjadi. Artinya mungkin kita akan diskusi kenapa banyak pemuda-pemuda, belia-belia yang akhirnya memilih untuk tidak melayani. Dan menyebabkan belia yang aktif menjadi dia lagi. Ya, betul. Mungkin ada yang punya pendapat? Baiklah, mungkin sepanjang pengalaman lah kan, dalam community pelayanan belia ini, memang belia itu mereka melakukan pelayanan. Tapi ada satu masa mereka berhenti dan mungkin rekan yang lain pun tidak termotivasi lalu mengundurkan diri disebabkan oleh terkena burnout itu. Salah satu dia mungkin disebabkan mereka itu kurang pengalaman ataupun pendedahan awal tentang mahu melaksanakan kerja-kerja suci yang diaturkan oleh gereja tempatan. Contohnya mungkin memimpin kebaktian. Sebab bukan mudah. Karena kalau seseorang itu tidak dididik dari awal, mungkin dalam pendidikan agama, tiba-tiba di satu masa, sepatutnya umurnya ini sudah cukup matang. Ya. Oke, kamu bertugas ini. Tetapi dia tidak ada satu pengalaman ataupun pendedahan awal tentang mahu melakukan kerja suci itu, menyebabkan dirinya itu, saya kurang pengalaman. Oleh sebab itulah, dia dapat melihat mungkin rekan sekerjanya itu, orang ini boleh. Saya harap dia saja. Pimpin kidung dia saja. Main piano dia saja, iring music. Gitulah. Karena ada satu orang yang melihat ada orang lain yang lebih oke, lebih bagus ya. Iya, Jadinya begitu. yaudah yang lebih bagus aja. Ya, dia lagi. Dia lagi. Ya. Panggil dia saja gitu. Karena tadi juga nggak ada pembelajaran dulu buat Ya, pendedahan awal. Ya. Mungkin Betul. ada dari Kak Selva. Mungkin juga karena itu senior di gereja gitu mengharapkan dia karena dia yang pakar dalam bidang ini, jadi dia lagi gitu sehingga kerjanya itu bertumpuk dan dia terasa burnout gitu. Kayak di Indonesia juga Tertekan. sama. Mungkin pendeta punya pandangan dari sudut pandang senior gitu ya. Gimana nih pengurus atau penguasa gereja kadang melibatkan pemuda di dalam pelayanan di gereja? Apakah dia melihat
pasti yang ini kalau dikasih pelayanan bagus gitu. Jadi dia aja deh lagi gitu. Atau mungkin ada pengalaman lain. Nah, kadang-kala kita bisa lihat bahwa para senior atau pengurus memberikan pelayanan kepada pemuda. Mereka itu hanya memberikan tugas tanggung jawab tapi tanpa melakukan mentoring, pembinaan. Ya. Lalu ketika pemuda itu melakukan pelayanan dan bagus, dia berikan lagi. Ya, dia percayakan lagi. Tanpa dia bimbing, tanpa dia akhirnya memberitahukan gitu ya, membantu dia juga sehingga pemuda merasa ada yang membantu saya, ada yang mengetahui kondisi bagaimana saya melayani gitu ya, kesulitan dan lain-lain. Nah, karena banyak dari senior itu hanya memberikan tanpa dia mentoring, tanpa dia bimbing gitu ya, akhirnya pemuda itu merasa bahwa kamu hanya memberikan saya pekerjaan saja, tapi saya akhirnya menjadi burn out. Saya menjadi lelah, letih. Ya, saya jadi susah untuk punya waktu untuk diri saya. Gitu. Ya, me time gitu ya. Diri sendiri. Nah, itu masalah biasanya kadang-kadang seperti itu. Karena mungkin senior pun tidak banyak masa, tidak banyak waktu. Sehingga tidak bisa membimbing. Hanya memberikan, ada tugas tanggung jawab. Kamu bisa bantu tidak? Oke, kamu bantu. Bagus, sudah selesai. Tolong bantu lagi yang lain. Seperti itu mungkin ya. Itu salah satu juga. Apakah di Sabah juga sama? Sama lah. Ya, kalau di tempat contoh lah, tempat kerja tempatan yang saya jaga, memang masalah itu ada seperti itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pendeta Paulus tadi, ada monitoring, ada yang mentor dia. Secara pribadi, tahun ini, penggal ini, apabila pemilihan jemaat mencalonkan bahwa saya jadi pengurus. Ya. Tapi sebelum jadi pengurus tuh sebenarnya tahun-tahun sebelum itu penguasa pada masa itu memberi satu teladan ataupun sekarang mungkin pada penggal depan kamu akan menjadi penguasa gereja, kami akan ajar. Jadi salah satu proses dia begitu. Namun hal itu boleh menjadi seseorang itu tidak mau melakukan kerja itu, belia lain itu rupanya ada orang harapan di situ. Ejek gereja itu mengharap dia. Kami tidak dilihat. Nah, maksud dia, seseorang kerja ini dia saja yang buat, dia saja, sebab dia menjadi orang harapan. Sebab dari dulu, dari kecil ataupun dari umur remaja sampailah bila dia saja melakukan kerja itu. Jadi penguasa ataupun pengurus gereja pada masa itu melihat, ini boleh. Ya, tapi sebenarnya itu adalah mungkin pandangan seseorang itu, ya. Oleh sebab itulah, ya, beliau itu rasa, biarlah dia saja buat, ya, berlaku di sana. Ya, berarti pengerja itu tidak mempercayakan yang lain. Ya, salah satu dia mungkin, prinsip dia begitu. Bisa juga sih, ada juga seperti itu. Baik faktor sih sebenarnya. Betul. Mungkin berarti pengurus atau pengerja di gereja itu tidak memikirkan regenerasi. Contoh, misalnya dia pimpin pujian, bagus, sampai besar dia pimpin pujian gitu. Tapi akhirnya dia terus di setiap acara besar misalnya. Dan akhirnya ketika nanti kita kehabisan tenaga, nggak ada lagi yang maju. Ya, tidak pelapis gitu. Tidak ada pelapis, Ya. karena tidak mau mempercayakan orang lain. Ya, dan satu lagi juga mungkin pelatihan itu penting kali ya. Betul. Nah, kadang-kala pelatihan itu nggak banyak. Ya, pelatihan pemimpin pujian, pelatihan pembawa khotbah, Bin kebaktian. Pelatihan lagi pianis, main piano dan lain-lain. Sehingga ketika tidak ada pelatihan atau pelatihan itu tidak setiap tahun rutin diadakan, malah tidak muncul bibit-bibit baru. Betul. Itu jadi masalah juga. Tapi kadang-kala gereja sudah cukup bagi pelatihan. Ya, sudah tiba masa mereka melakukan hal itu. Tetapi dari segi peringkat umur, kemungkinan apabila mereka itu sudah melangkah matang, mereka mau mendirikan kerjaya, mencari keuangan yang kukuh, mula mendirikan rumah tangga. Jadi hal itu menjadi satu keutamaan, prioritas mereka untuk melakukan kerja-kerja itu untuk kesinambungan hidup mereka. Sehingga kan hal-hal di gereja itu mereka sudah ataupun terlepas pandang disebabkan hal-hal untuk membangun kehidupan sosioekonomi pribadi keluarga itu. Ya. Sebab itulah mereka itu kurang melibatkan pelayanan. Tidak apa, ada si Anu, ada si dia yang bantu hal ini. Dia campin juga itu.
Ya. Atau mungkin juga karena mereka terpikir itu ya kalau saya buat kerja suci itu saya tidak me time. Saya tidak masa saya untuk diri sendiri. Jadi ya biar sejak dia yang buat begitu. Ya. Ada juga yang mungkin berpikir bahwa tunggu saya sukses, tunggu saya berhasil, baru Tunggu saya berhasil. akan ambil bagian dalam pelayanan lebih dalam. Betul. Ada yang seperti itu juga. Ya, jadi sebenarnya ada banyak faktor ya kenapa pemuda akhirnya memilih untuk menolak pelayanan. Betul. Iya. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, banyak orang mengejar kesuksesan, keberhasilan, sehingga Betul. kayaknya mereka butuh waktu lebih banyak untuk bisa mencari uang, mencari Betul. posisi. Iya. Ya. Cari uang lebih penting baru kita cari Tuhan gitu. Iya, kadang bisa seperti itu. Karena kompetisi Betul. terlalu sengit gitu ya. Kalau enggak, saya kalah nih. Saya nggak bisa naik posisi jabatan. Ya betul. Sehingga waktu buat pelayanan juga susah lagi. Tapi apakah permasalahan itu hanya terjadi di kondisi modern? Atau dari zaman dulu sudah seperti itu? Atau mungkin zaman dulu lebih banyak orang yang mau pelayanan? Mungkin ada mau sharing? Yang generasi-generasi di atas. Iya, kalau saya kan masih Mungkin saya masih Ya. generasi milenial. Saya juga. tidak ada yang mau mengaku. Tapi mungkin sebab saya juga mempunyai satu konsep di mana saya selalu berhubung ataupun selalu bercerita dengan orang-orang yang senior. Saya beritahu bagaimana cara mereka melakukan pelayanan. Dan adalah salah satu saya rasa orang kata termotivasi dengan pelayanan mereka itu. Karena contohnya ya di tempat gereja saya. Oke. Ahli Kwayo ditubuhkan pada 1971. Ya, ahli Kwayo. Pada masa itu memang tidak ada satu pianis. Pianis pun tidak ada, file pun tidak ada, fotokopi pun tidak ada. Tapi kalau saya tidak silap, jumlah ahli Kwayo itu dalam 20-30 orang. Jadi salah satu mereka mau copy lagu itu, mereka catat satu per satu ayat. Jadi diserahkan kepada ahli-ahli Kwayo itu. Oke. Dan memang ada satu not. Cuma not dia akan disusun ha 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 begitu, do ha ha. Jadi mereka mulai nyanyi. Jadi kita dapat lihat bagaimana pelayanan ataupun apa orang kata cabaran tentangan mereka pada masa itu. Iya. Memang di dalam zaman modern ini memang banyak sekali dia punya halangan lah. Tapi kalau di zaman dahulu kita dapat lihat hal itu berlaku juga, tetapi konsepnya itu beda. Ya, di cabarannya itu di mana. Jadi kalau kita pada masa itu, wah cabaran mereka seperti itu. Tetapi kalau kita di zaman modern, cabaran dia seperti ini. Maksudnya secara umum apa saya dapat simpulkan, masalah itu dari dulu memang ada. Ya. Tapi atau di zaman sekarang ini sebenarnya ada satu isu dari sosial media yang membuat alasan-alasan tadi yang mungkin pendeta, diaken, saudari sebutkan itu terjadi. Karena dengan kita melihat sosial media, kita akan melihat kesuksesan orang lain. Betul. Ya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan melihat orang lain lebih baik. Saya ingin seperti dia. Dan akhirnya saya ingin seperti dia. Saya ingin melihat hidup orang lain, kok kayaknya selalu me time. Betul. Healing. Ada masa healing, jalan-jalan gitu. Saya masanya tidak gitu. Masanya ke gereja, kerja, balik rumah gereja begitu. Ini curhatan hati Silva. Ya, curahan hati. Iya. Mungkin nanti bisa bikin segmen sendiri, curahan hati. Nah, tapi ya itu menjadi salah satu pengaruh juga kenapa hal itu sebenarnya bisa terjadi. Jadi, ya. Apalagi di kalangan anak muda yang handphone itu tidak bisa lepas. Iya. Ya, terpengaruh dalam hal Zaman itu. dulu juga kalau kita lihat hiburan juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Sehingga waktu buat keluarga lebih banyak. Waktu di gereja pun juga mereka bisa luangkan ya. Tetapi zaman sekarang mungkin mereka hiburan terlalu banyak. Ya, kerja terlalu sibuk bahkan sampai larut malam. Betul. Sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa mungkin menyisihkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan. Betul juga, saya setuju juga kadang terlalu sibuk itu. Contohnya mungkin seseorang belia itu dipercayakan dalam satu company. Oke. Dia bekerja. Oke. Company itu mengejar suatu matlamat. Bahwa harus siapkan hari ini. Tapi benda itu tidak siap dalam satu tempo masa pejabat, office hour. Jadi sepatutnya mungkin pada hari itu dia ada tugas
untuk melakukan pelayanan di gereja, tapi kemungkinan bos bagi tahu, tidak apa, saya bagi kamu overtime, saya bayar kamu triple pay. Mungkin menyebabkan beliau itu, oke bah, tidak apa, hari ini saja harus buat. Tapi minggu depan begitu, dan terus makin lama dia terbiasa, ya. Itu Lama kelamaan dia terus meninggalkan pelayanan itu. Iya. Dan lebih parah lagi mungkin hari Sabat juga kerja. Ya, Iya. begitu. Betul. Hari Sabat kerja 1 hari lagi. Iya. Ataupun karena mungkin saya tidak tahu bagaimana langkah pertama untuk lakukan kerja suci itu. Apa yang ingin saya lakukan atau begitu? Iya. Bisa juga. Masih Bisa. terkecelaruan gitu. Betul juga. Tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kesadaran gitu ya. Kenapa kita mengerjakan kerja suci atau Betul. ambil bagian dalam pelayanan. Kalau nggak sadar, nggak memahami tujuannya, Betul. ya pasti mereka bilang saya akan memprioritaskan kerja yang lain. Saya akan memprioritaskan healing saya. Betul. Ya, saya akan mungkin jalan-jalan dan lain-lain gitu. Nah, dia harus tahu bahwa ini sebenarnya pelayanan ini apa sih, seberapa penting gitu. Seberapa penting pelayanan. Kenapa saya harus ambil pelayanan itu? Betul. Nah, kayaknya pemahaman itu yang akhirnya belum sampai gitu ya Sampai. kepada belia-belia kita pemuda. Sehingga mereka tidak bisa membagi waktu bahwa ini penting, harus diambil. Sehingga mereka fokus sama karir mereka, masa depan mereka, ya kesuksesan di mata dunia gitu. Atau mungkin karena upah ya, maksudnya gaji atau ya. timbal balik yang mereka dapatkan itu Tidak langsung. tidak terlihat. Iya. Betul. Sedangkan kalau misalnya tadi kerja lembur Gajinya terlihat, triple, betul. terlihat, dan mereka butuhkan. Apalagi di zaman sekarang terjadi inflasi, terus harga-harga barang naik. Betul. Nah, mereka akan berpikir kayak, ya saya punya kebutuhan yang harus saya penuhi. Betul. Ya, Saya punya keinginan yang harus saya penuhi gitu. kerja suci nggak langsung dapat apapun Iya, gitu ya. betul, sepertinya. betul. Ya tenaga digunakan tapi Iya. langsung Iya. tidak dapat apa-apa gitu. Paling dikatakan upahmu besar di surga. Ya itu sejak. Tapi Itu saja. bila mau dapat upahnya itu kan tidak tahu gitu. Betul. Ataupun mungkin karena saya tidak kawan untuk buat kerja suci ini. Ataupun terikut kawan. Oh dia tidak buat dan saya pun tidak buat. Ya. Begitu. Itu sebenarnya tantangan yang mungkin Indonesia dan Sabah hadapi. Ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya kan Tuhan juga bisa langsung memberkati kita ketika kita Betul. melakukan pekerjaan Kerja suci ini ya, betul. entah itu kesehatan, entah itu kelancaran, entah itu bagaimana kita diberikan solusi dalam menghadapi tantangan kehidupan, masalah gitu ya. Sebenarnya tapi kadang-kadang emang kita nggak melihat itu. Ya kita pikirnya kalau saya buat kerja itu hasilnya pulangannya itu adalah duit. Iya. Gitu. Mungkin kadang-kadang belia ini dia mempunyai mungkin konsep yang kurang paham lah tentang pelayanan ini. Kononnya apabila kita buat kerja pelayanan di gereja tidak ada healing katanya, tidak ada suatu me time. Tapi masalah jadi terbeban. Ya terbeban. Tapi sebenarnya kalau kita setia lakukan hal itu, sebenarnya konsep healing itu memang Tuhan sudah sediakan. Damai sejahtera itu. Iya. Apabila kita buat suatu kerja itu dengan setia, saya percaya Tuhan akan memberkati kita bahwa setiap kerja suci itu sebenarnya juga diiringi damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu healing. Iya. Contohnya sekarang. Oke, memang kita terbeban. Sebelumnya kita terbeban dengan multimedia apa semua. Tetapi ada satu langkah bahwa pada saat ini kita dipertemukan di sini. Yeah. Sudah pasti ini kerja Tuhan. Memang kita buat kerja suci Tuhan, tetapi Tuhan tahu keperluan kita juga. Dia damai sejahtera itu senantiasa dengan kita. Jadi kita terasa sekarang, wah, walaupun kita ini buat kerja begini, penat begini, apa semua, tetapi inilah healing dia. Iya. Ya. Terbeban ikut itu podcast Ya. sekarang. Tapi emang terkadang ya healing atau kebahagiaan yang Damai sejahtera. dicari itu ya tidak selalu tentang uang dan Betul. tidak selalu tentang kepuasan pribadi. Tapi kadang ya kebahagiaan kecil yang kita bisa nolong orang lain, Betul. bisa bekerja bersama-sama, berhasil bersama-sama, itu pun Betul. juga bentuk healing sebenarnya. Iya, Betul. betul lah. Dan Nah. juga apabila mereka itu mungkin ya, dia sudah nampak satu tugasan. Dia menganggap bahwa hal itu macam suatu tradisi. Harus selesaikan masalah itu. Harus buat kerja suci itu. Jadi dia nampak macam satu dirobotkan. Jadi nampak, lama saya lagi. Jadi dia nampak, jadi dia macam menganggap formal saja lah. Buat
tidak, buat tidak. Oke. Nah, sebenarnya kan udah banyak nih Ya banyak. why-nya ya. Udah banyak nih kenapanya. Mungkin kita akan berpindah ya ke sebenarnya solusinya apa? Penyelesaiannya tuh bagaimana gitu. Bagaimana caranya kita bisa membangkitkan kembali api semangat dari para pemuda, para belia untuk bisa melakukan kerja suci atau pelayanan tadi. Itu pendeta jawab. Langsung Kembali ya, kita langsung kembalikan. Setelah ini Silva. Oke, Ya, boleh. ya. Ditunggu. Oke, yang pertama ini sih ya, kita harus tahu bahwa pelayanan itu adalah satu proses bahwa kita akan bertumbuh secara rohani. Jadi ketika kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus ambil bagian dalam pelayanan, pekerjaan suci. Kalau kita mau bertumbuh, kita mau memiliki iman yang kuat, kita harus ambil bagian itu. Seperti kita sekolah, kalau kita mau pintar, kita harus sekolah. Dan kita harus naik grade 1, grade 2, grade 3. Ya gak? Baru kita akan jadi orang yang punya pengetahuan dan kita bisa bekerja mandiri. Sama dengan pelayanan. Kalau kita mau bertumbuh iman kita mau berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Kita memiliki iman yang teruji, kita harus ambil bagian dalam pelayanan. Karena pelayanan itu adalah sebuah proses pertumbuhan iman, bukan pilihan sebenarnya. Kayak kita sekolah bukan pilihan, saya gak mau sekolah. Capek, lelah, letih, harus bangun pagi, harus belajar, harus ikuti ujian, ulangan, dan lain-lain. Padahal sekolah itu kan sebuah proses supaya kita jadi mandiri, bertumbuh, menjadi manusia yang seutuhnya, bisa bekerja dan lain-lain. Itu yang saya lihat kayaknya belia belum lihat itu. Jadi pelayanan itu adalah sebuah beban, sebuah tanggung jawab. Memang pelayanan adalah tanggung jawab, ya. Tapi pelayanan itu adalah sebuah proses supaya saya juga bertumbuh. Saya butuh pelayanan. Ada jemaat, dia berkata kepada saya butuh pelayanan supaya saya bisa dekat sama Tuhan, supaya iman saya bagus di hadapan Tuhan, supaya saya teruji, ya, memiliki kesabaran dan lain-lain. Nah ini masalahnya. Udah sampai pemahaman itu gak? Proses pertumbuhan iman, bukan pilihan. Kalau pilihan kita bisa like or dislike gitu ya. Saya gak mau deh, karena saya gak suka. Saya boleh pilih-pilih mana Iya. saya mau gitu. Tapi ini sebuah proses yang harus saya lakukan. Sehingga anak gak bisa memilih, harus sekolah. Gak Betul. bisa anak bilang saya gak mau sekolah. Kalau nggak dia akan bertumbuh. Kesadaran berarti ya. Iya, kesadaran itu. Nah, Silpa gimana? Nah, lanjut. Ya. Masih piutang Jen. Masih piutang Jen. Dia kan terus kan. Baiklah, apabila kita sudah nampak hal itulah, masalah itu kan. Baik dari segi sebagai seorang diaken lah. Oke, apabila kita sudah di gereja itu, kita sudah nampak bagaimana pemuda dan belia kita keadaannya seperti itu sudah menjadi satu tugas di atas mimbar seorang pengkhotbah, diaken atau penatua, pendeta untuk berbagi ataupun menceritakan, menegur hal itu dari segi kebenaran. Supaya seperti yang dikatakan pendeta Paulus, supaya mereka itu lebih paham pemahaman tingkat kerohanian itu. Harus, ya. Kalau kita, ya, contohnya apabila kita mau melakukan pelayanan itu, sebab kita tidak menganggap bahwa hal itu menjadi suatu yang telah dijadwalkan bagi kita. Kenapa kita melakukan pelayanan itu? Sebab ada halnya tingkat kerohanian kita dengan Tuhan. Semakin banyak kita melakukan pelayanan, semakin kita mendekat dengan Tuhan. Jadi maksudnya ada satu inti rohani supaya kita itu semakin kuat dan kita penyempurnaan rohani kita itu semakin lama semakin orang kata sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itulah ya, tugas di atas mimbar itu berbagi firman Tuhan tentang kebenaran, tentang pelayanan itu. Kita harus tekankan di sana. Tadi kan pendeta berkata tentang kesadaran, ya. Dan mungkin cara pertama nih, cara menyadarkan lewat mimbar ya, berkhotbah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, terkadang penyampaian satu arah itu susah masuknya. Kalau aku punya pengalaman, mungkin kita akan gunakan namanya komunitas. Community. Ya. Kenapa? Karena dengan kita membuat satu hobi yang sama untuk melayani Tuhan. Contohnya, saya sama-sama suka nyanyi. Oke. Ya, dia akan ajak temennya yang suka nyanyi untuk join ke paduan suara misalnya. Nanti dia ajak temennya lagi yang suka nyanyi untuk join ke paduan suara.
Nah, dengan kesukaan yang sama itu harusnya bisa memperbanyak orang yang pelayanan atau pemuda-pemuda yang pelayanan. Contoh lah seperti sekarang ini. Multimedia ini orang yang datang dan pergi itu banyak. Oh, betul, singgah dan pergi, betul. Ya, datang dan pergi banyak. Tapi bagaimana ternyata dengan adanya pelayanan baru ini yang mungkin dulu belum ada, akhirnya mendatangkan kembali orang-orang yang lama nggak ke gereja. Sehingga dia karena saya emang hobi di sini, saya maulah melayani di sini. Terkadang itu bisa jadi satu cara ya untuk kembalikan mereka yang tadinya tidak mau pelayanan. Itu pengaruh rakan sebaya. Iya, gitu. karena kadang merasa, aduh saya Betul. pelayanan sendiri. Betul. Saya nggak punya teman. Saya ngerjain semuanya sendiri. Betul. Tidak ada yang mensupport. Gitu. Betul. Komunitas di bidang tertentu yang mereka sukai harusnya akan membangun gitu. Mungkin ada pendapat lain? Kalau cara lagi kita untuk menarik minat mereka dalam melakukan pelayanan itu, sepertinya EJG gereja itu sudah menetapkan setiap mensorat, ini kita buat, ini kita buat, ini kita buat. Sehingga kan mungkin EJG Belia itu ada mensorat, rapat, menyelesaikan hal-hal seperti itu. Dan mungkin kalau dari segi pengalaman ya, kenapa walaupun gereja itu telah lakukan hal yang terbaik, buat ini, tetapi Belia itu tidak juga turut, dan kita dapat melihat ataupun membaca banyak sekali saksian di bawah apabila ya Belia itu sebenarnya berpotensi, tetapi dia hatinya itu tawar, dan sudah ada satu masa kerja Tuhan ataupun tangan Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Ya. Mungkin dari segi kesaksian dia rasa, pada kali ini dia terlalu banyak melibatkan kerjanya dia di luar, tetapi tiba-tiba dia jatuh sakit. Jatuh sakit. Jadi apabila jatuh sakit, mungkin ada satu masa Tuhan sembuhkannya. Jadi dia dapat merasakan kasih karunia Tuhan itu. Baru dia patah balik bahwa Tuhan memang mau saya meneruskan kerja pelayanan ini. Jadi kita dapat lihat ya, memang apa yang penting di sana, kita yang sadar tentang hal ini berusaha untuk menyelesaikannya. Tetapi ada satu tahap mungkin kita tidak dapat. Saya percaya Tuhan tidak akan menggagalkan. Tuhan tidak akan membiarkan bahwa gereja itu tidak ada belia. Mesti Tuhan akan campur tangan juga supaya tubuh Kristus itu membangun. Ya. Berarti ada peran Tuhan di situ. Ya. Maksudnya ya pasti ada peran Tuhan. Ya. Ini kita harus kenalin juga ya. Dua ini kan adalah ketua Belia Zone. Ya. Zone pedalaman. Pantai Barat. Pantai Barat ini pedalaman. Pedalamannya. Wah, ini ketua Belia nih. Wah, wilayah. Kalau kita wilayah Jawa Barat, mungkin wilayah Jabodetabek nih misalnya. Seperti ini nih. Konsepnya seperti itulah kan ya. Nah, kalau saya lihat gini sih ya. Sebenarnya setiap Belia ini ya, pemuda itu sebenarnya hatinya itu ada kekosongan, ya guys sih. Ya. Kalau waktu kita mungkin senior high school, SMA gitu ya, kita masih cari jati diri. Ya. Cari jati diri. Terus ketika kita udah menjadi pemuda, sebenarnya dalam hati itu ada kekosongan. Sehingga untuk bisa mengisi kekosongannya, mereka setelah lepas kerja, mereka akan bermedia sosial. Ya, me time. Ya, untuk bisa mengisi kekosongan dalam hati dia gitu. Nah, bagaimana mengisi kekosongan dalam hatinya ini bisa kita isi bahwa pelayanan itu adalah sebuah tujuan bahwa kita menjadi manusia yang berhasil sebenarnya. Nah, karena manusia tuh pada dasarnya pengen jadi orang yang berguna gitu. Dia pengen jadi orang berguna, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya jadi orang yang berguna. Saya udah kerja kok, ya kerja udah seperti ini. Saya apakah saya kerja untuk bisa mengembangkan perusahaan saya? Oke, saya hanya bisa kerja untuk mengembangkan perusahaan dan juga untuk saya sendiri gitu ya. Tapi dia ada sesuatu yang ingin melakukan perkara yang lebih besar lagi, berguna lagi gitu. Nah, hati yang kosong ini harus kita isi dengan visi Tuhan gitu, tujuan Tuhan. Di mata Tuhan, orang yang berhasil adalah orang yang berguna buat Tuhan dan juga sesama. Makanya banyak orang yang udah berhasil, dia mungkin punya baik segala-galanya, sampai akhirnya dia sampai puncak keberhasilannya itu, dia pikir apalagi gitu, masih kosong. Nah, dia harus isi dengan bagaimana saya berguna, berdampak bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi banyak orang. Nah, jadi kita perlu memberitahukan kepada para pemuda bahwa sebenarnya tujuan hidup yang berhasil itu seperti apa sih? Gitu. Bagaimana mengisi kekosongan dalam hati dia
sehingga dia merasa diri dia tuh berguna dan berdampak gitu. Nah ini yang harus tujuan Tuhan tuh masuk dalam hati dia gitu. Selain dari kesadaran bahwa pelayanan itu adalah pertumbuhan rohani saya, tapi pelayanan ini adalah Tuntutan. satu tujuan gitu ya, untuk saya bisa berguna bagi Tuhan dan juga sesama. Saya menggenapi rencana Tuhan. Wah itu sudah. ya. Selain Makanya, daripada kesadaran diri sendiri, pengaruh rekan sebaya itu juga penting untuk membawa bersama-sama dalam pelayanan. ya tadi yang komunitas. Ya, tadi yang Tadi komunitas, ya. Komunitas. Tapi dia harus tahu bahwa ini sebenarnya ada tujuan yang mulia gitu ya. Itu berguna berdampak loh bagi orang lain loh. Ya kadang-kadang kita pengen lakukan ini, apa sih dampaknya, manfaatnya apa? Ya, oh ini manfaatnya ternyata besar sekali gitu ya. Ya ngapain kita podcast pada hari ini? Ya ini kan Apa kita dampaknya mungkin buat belia ya bisa sadar gitu ya akan pelayanan itu. Walaupun kita letih lesu ya. Ya gak, dia kan Hendok udah ngantuk nih. Ya gak, Silpa juga udah mulai nervous. Tapi kalau kita tengok kan sebenarnya kesadaran itu kan itu juga ya kalau dari segi kebenaran itu memang sudah tuntutan amanat daripada Tuhan. Supaya apa? Kita mengembalakan domba-domba Tuhan dan juga menginjil semuanya itu. Jadi hal pelayanan itu adalah satu amanat daripada Tuhan. Harus kita kerjakan. Nah, sebenarnya kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Jadi dengan hal itu kita mau menyempurnakan kerja Tuhan ataupun kita membalas. Tapi sebenarnya kita tidak dapat pun membalas kasih karunia Tuhan itu. Nah, tetapi apabila kita lakukan hal itu bukan keinginan kita. Maksudnya kita menyalibkan diri, mengikuti Tuhan Yesus. Bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Oke, mungkin dalam jadwal itu kita buat, oh ini jadwal saya hari pertama, hari 2, hari 3, hari keempat. Tetapi apabila seperti dikatakan oleh Pendeta Paulus dan kesadaran daripada kerja kita, oh rupanya yang list terakhir ini kerja pelayanan. Mungkin di sana dia melihat bahwa ada kesadaran. Jadi list yang terakhir itu pergi yang pertama. Sebab kenapa? Dia paham tentang itu adalah amanat Tuhan. Ya. Barulah mungkin dia ada kesadaran, melakukan pelayanan ini dalam belia. Atau kita bisa juga berusaha terus menerus. Ya. Jadi kita terus minta. Sampai di satu titik dia tersadarkan sama Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan akan ingatkan kayak, oh ternyata ini pelayanan yang dibutuhkan gitu, pelayanan yang harus diambil. Atau ada juga kadang kita kalau melayani Tuhan nggak harus selalu misalnya, saya pemimpin pujian aja atau pencatat aja. Sebenarnya ada pelayanan yang bisa timbul karena ada masalah di gereja. Oh ya. Contoh, kalau di Indonesia ada coaching. Konseling. Nah itu timbul karena ya mungkin banyak jemaat yang membutuhkan gitu. Nah itu bisa menjadi alasan kuat untuk pelayanan itu ada. Atau terkadang kalau di pemuda di Indonesia gitu ya, dengan kita kumpul bersama ngobrol akan muncul ide baru. Ide baru yang akhirnya bisa lo jadi pelayanan gitu. Nah itu bisa juga jadi pelayanan mungkin gak harus yang udah ada, tapi bisa juga yang nggak ada, yang nggak ada dan dibutuhkan jadinya ada. Gitu. Atau cara yang berikutnya adalah kita mengikuti jejak Tuhan. Kalau kita tengok lagu di YouTube Gereja Yesus Sejati, ada lagu yang berjudul Yesus Sahabat Sejati. Ya, lagu itu menceritakan tentang kesendirian, tidak ada siapapun, tapi ada Tuhan di sana. Nah, masalah di zaman sekarang ini adalah mental yang rapuh dari banyak orang. Mental health ya. Sering dengar kan mungkin mental health. Kesehatan mental. Ya, kesehatan mental. Yang membuat ya akhirnya tadi mau me time, mau punya waktu sendiri. Karena mereka merasa ya gak ada orang yang peduli juga sama mereka gitu. Nah, mungkin kita yang sadar, kita yang ada di gereja bisa masuk sebagai teman. Kita bisa masuk untuk merangkul mereka. Tidak usah misalnya kita datang bukan sebagai orang yang ngasih tugas. Kenapa? Karena kalau kita datang dengan ngasih tugas, kita ibaratnya ini orang lagi ketimpuk batu, kita timpukin lagi batu.
Betul. Tapi kita datang sebagai penolong. Kita datang untuk bantu dia keluar dari Kepemimpinan. batunya dia itu. Sehingga dia bisa menerima lagi batu yang lain. Tuh, jadi kita perlu merangkul. Makanya kita butuh komunitas. Kita butuh, ya kita yang sadar, kita yang rangkul mereka gitu. Kalau enggak ya akhirnya ya saya gak mau pelayanan. Saya merasa pelayanan itu membebankan saya. Kalau misalnya seperti tadi kita datang dengan tugas. Ayo kamu mau gak pelayanan berkhotbah misalnya. Itu akan jadi beban yang berat. Betul. Betul. Nah, Iya. Tapi itu kalau sih. misalnya kita memberitahukan tujuan dia Iya. ambil bagian dalam pelayanan ini untuk apa dan dampaknya apa ke depannya, dia akan berpikir ulang, ya gak? Dan Iya, juga ada ketika dia, kesadaran. ketika dia juga ambil bagian dalam pelayanan ini, dampak juga bagi diri dia, ya selain dampak bagi orang lain, bagi diri dia juga mungkin akan berpikir ulang, wah kalau saya ambil pelayanan ini berdampak bagus buat saya dan juga buat orang lain, saya akan ambil itu, ya gak? Ya, saya bisa juga seperti itu. Tadi jangan langsung ditugaskan, tapi harus kenapa saya harus ambil bagian pelayanan ini, ya gak? Betul. Kadang-kadang dia nggak tahu gitu bahwa di dalam pelayanan itu ada satu tujuan Tuhan yang harus kita lakukan dan berdampak besar ketika kita lakukan. Sama kayak Reka lah, kenapa jadi staf literatur gitu? Kenapa nggak kerja di luar? Mungkin banyak bisa mendapatkan banyak hal gitu ya, karir kesuksesan gitu. Di luar. Nah, karena ada sesuatu tujuan yang kita kejar yang tidak kelihatan dengan lahiriah, tapi sesuatu hal yang besar dampaknya. Dan ini bisa kita rasakan. Mungkin kita datang dengan merangkul mereka. Ketika misalnya ada suatu pelayanan yang cukup berat, tidak mungkin kita langsung lepas tangan lah, lepas ke mereka. Tapi kita bisa ajak mereka jalan sama-sama. Mentoring tadi. Mentoring. Ya, jangan cuma kasih tugas, udah Terus kita tinggalin. Berarti Jadi- tugas kita udah berkurang, kita Ya. berikan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat di sana mungkin bukan kepada beberapa orang individu sajalah, tetapi dalam kehidupan di gereja semua jemaat itu bermain peranan. Ya. Ya, peranan. Contohnya pelayanan belia. Kita tahu belia itu memang suatu tenaga yang sangat kuat. Betul. Tanpa belia itu, wah mana sih anu? Oh dia tidak sudah. Jadi kita dapat lihat bahwa kerjasama di antara peringkat manapun itu sangat memain peranan supaya dia apa? Seperti kata tadi merangkul. Oke, ya ada teguran, ada monitoring, semua terlibat sama. Ya, karena hal sekecil pun, contoh, mungkin ya apabila kita dapat lihat bahwa sebetulnya ada pimpin kidung, tetapi kita tengok masa tidak lagi orang yang mau pimpin kidung, Ya. tetapi memang ada orang yang ada kesadaran. Semua orang ada kesadaran. Kita kurang satu pemimpin. Jadi memang ada seseorang yang memberitahu bahwa bagus saya ataupun kamu macam mana. Boleh? Ini pertama kali? Boleh. Mungkin itulah salah satunya, bukan dia telah dijadwalkan, tapi kita jangan mengharap dia saja. Tetapi sebenarnya hal itu kita sudah tahu. Tidak ada pemimpin, tidak ada yang bawa khotbah, tidak ada yang mengiring musik. Kita tahu sudah itu masalah, tetapi kita sendiri yang tidak lakukan. Ya. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh Musa lah ya. Ya. Kalau kita lihat kan Musa tuh sama seperti kita lah. Ketika diberikan pelayanan pasti kita menolak. Jangan Tuhan, saya berat lidah. Saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Lalu saya menghadap Firaun bagaimana? Ya gak? Ya. Tapi coba bayangkan kalau misalnya Musa nggak ambil pelayanan itu. Dia nggak akan jadi pemimpin besar. Dia nggak akan bisa bertumbuh. Betul. Ya gak? Dia nggak akan bisa disebutkan orang yang lemah lembut. Betul. Ya, Ya. hatinya. Ya gak? Karena dia nggak ambil pelayanan itu pertama. Terus yang kedua, ketika dia nggak ambil pelayanan itu, maka sesungguhnya dia nggak bisa memberikan dampak bagi umat Israel, ya gak? Untuk bisa keluar dari Mesir. Walaupun Tuhan bisa pakai yang lain ya, Tuhan bisa pakai batu sekalipun untuk bisa membuat orang Israel itu keluar dari Mesir. Tapi kalau dia nggak ambil, dia nggak bisa berdampak bagi umat Israel. Nah sehingga Tuhan tadi ya kata Reka kan ya, Tuhan memberikan komunitas sebenarnya. Harun sama Miriam membantu, Membantu. ya sebagai support system ya dalam pelayanan Musa, sehingga Musa bisa ketika jatuh lemah ada yang memberikan semangat, ya gak, menghadapi bangsa Israel itu nggak mudah ya, tegar tengkuk, tapi akhirnya dia bisa bawa umat Israel keluar dari Mesir, ya gak, dan dia tercatat sebagai pemimpin yang tidak akan pernah ada sebelum dan sesudah Musa. Itu sih, jadi
mau gak berani ambil dulu. Dan kita tahu bahwa ini ketika saya ambil pelayanan ini bisa memberikan dampak yang besar buat gereja, buat saya gitu ya. Dan kita perlu hati-hati. Hmm. Karena ketika ada seseorang nih mau mencoba melayani, terus dia maju pertama kali, mungkin hasilnya akan kurang oke. Oke. Nah, terkadang manusia itu hilaf. Ya, akhirnya mengkritik dengan keras. Sehingga Sehingga mereka sakit hati. trauma dan sakit hati. Nah, itu perlu kita waspadai. Iya. Nah, saya Makanya rasa tadi perlu mentor ya. ya, Bukannya pengkritik tapi bagaimana mementor. Bagaimana mementor ya. ya, saya rasa solusinya sudah ada ya tadi ya. Dan bisa dicoba di gereja masing-masing. Iya, Nah, di Inanam. Di Inanam. Di mana dia kan anak? Sungai Api. Sungai Api. Mungkin kalau nanti pemirsa penonton mau datang boleh ke Sabah. Ya. Nah, dialur-alurkan. Ya, nah kalau tadi kan kita membahas tentang bagaimana pelayanan pemuda yang tidak mau mengambil bagian. Tapi akan ada pertanyaan yang menarik. Ketika sebenarnya orang-orang sudah melayani, pemuda sudah melayani sepenuh hati, tapi namun ada kritikan yang keras buat mereka. Nah, itu akan ada di podcast selanjutnya. Wah. Sebelum mengakhiri, saya punya sesuatu. Tada! Jadi penutup dari podcast ini, masing-masing akan memberikan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jadi bisa lihat kamera. Nah, mungkin kalau pendeta bisa lihat ke sana. Kata-kata hari ini dari pendeta Paulus. Kata-kata hari ini saya mungkin kutip ayat aja deh. Boleh. Kutip ayat. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Oke, terima kasih pendeta Deacon Hanok. Baik, kata-kata hari ini dong. Ya, kata-kata hari ini dong Deacon Hanok. Kita bagi kata-kata dari bahasa Sabah aja lah kan. Boleh. Baik, apa yang kita lakukan itu bukan untuk diri sendiri. Dan apa yang kita capai itu bukan untuk diri sendiri. Apa yang kita lakukan itu hanyalah untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Ya, semoga apa yang kita lakukan itu menjadi apa? Nama Tuhan terus dimuliakan. Oke. Satu lagi. Boleh lihat kamera yang ini ya? Ini. Oke. Ini. Kata-kata hari ini dong, Kak Selva. Kata-kata hari ini, jadikan pelayanan itu bukan satu beban, tapi enjoylah melakukan pelayanan dalam Tuhan. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Bye.